saudaraku dan sahabatku komunitas Mazmur 23, Mazmur 112. Mari kita menghafal dulu sebelum kita melanjutkan perenungan kita. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lemah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Sesungguhnya setiap kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Langit bumi bisa lenyap, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak akan lenyap. Ia kekal selamanya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan yang berikut. Tuhan, selaikan mata rohani kami supaya kami melihat hak-hak yang Tuhan sediakan bagi manusia ciptaan baru. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita masuk ke antropologi bagian yang ke-8. Hak-hak manusia ciptaan baru. Pandangan Alkitab penuh tentang hal ini. Di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia sempurna di dalam Dia. Kolose 2 ayat yang ke-10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Yang dimaksud dengan Dia di sini adalah Kristus. Yang kedua, di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia yang diperdamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Selain ada hak di sini, mulai tampak manusia ciptaan baru punya tanggung jawab menjadi pelayan pendamaian kepada dunia ini. Yang ketiga, hak-hak manusia ciptaan baru di dalam Kristus. Manusia ciptaan baru adalah manusia yang dipanggil oleh Allah. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Panggilan khusus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara perhatikan ini. Ia telah memanggil kita sebelum permulaan zaman dengan maksud yang khusus. Sudah mulai tampak di sini ada hak dan ada juga tanggung jawab manusia ciptaan baru. Perhatikan. Yang keempat, di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia yang menjadi buah sulung di antara ciptaannya.
Yakobus 1 ayat yang ke-18. Kalau dalam penciptaan yang pertama, di dalam Adam kita menjadi puncak dari ciptaan. Tapi di dalam Kristus Allah menciptakan kita menjadi manusia baru, menjadi buah sulung di antara semua ciptaan. Yakobus 1 ayat yang ke-18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jangan menukarkan hak kesulungan dengan hanya semangkuk kacang merah. Yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini, hak-hak manusia ciptaan baru di dalam Kristus. Manusia ciptaan baru adalah manusia yang dipilih oleh Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 4, Efesus 1 ayat 4, dan 1 Petrus 2 ayat 9. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, mulai tampak sedikit demi sedikit ada hak, ada juga tanggung jawab manusia ciptaan baru. Kesimpulan yang kita belajar hari ini, hak-hak manusia ciptaan baru menurut pandangan Alkitab, di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah pertama, manusia sempurna. 2, di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia yang diperdamaikan dengan Allah. Yang ketiga, di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia yang dipanggil oleh Allah. Yang keempat, di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia yang menjadi buah sulung di antara ciptaannya. Yang terakhir, di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Nah, saudara, betapa istimewanya kita telah menjadi manusia ciptaan baru di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada manusia ciptaan baru. Itu palsu. Mari kita mengucap syukur atas semua yang Allah sudah ciptakan di dalam hidup kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk hak-hak yang Tuhan sudah berikan dan nyatakan lewat firman-Mu. Firman-Mu berkata bahwa roh kami Tuhan ciptakan langsung baru dan sempurna. Jiwa kami dalam proses setiap hari, di mana kami harus mengisi dengan firman-Mu. Dan firman-Mu itulah yang mengubah kami menjadi serupa dengan Engkau dalam gambaran yang sesungguhnya. Tubuh kami akan menerima pembaharuan sesudah kami meninggal. Oh Tuhan, meteraikan sabda-Mu ini dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.